Yang benar puasa kodok sambil bayar fidyah, Bun. Iya, betul. Jadi kodok sekaligus fidyah buat yang tadi menyepelekan. Saya dapat zakat terus berasnya TK buat saya zakat apa boleh Us? Oh, Grema dapat zakat, terus berasnya dizakatin lagi, buat zakat lagi boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan memang berasnya seperti yang kita makan ya, karena perintahnya adalah sesuai dengan yang kita makan. Iya, atau dengan cara double kan jumlah puasa yang ditinggalkan sebagai hatian. Betul sekali, pintar ya. Fidyah Us, ya maaf ya Usada, ini dalamnya mana kok seperti pernah tahu. Ini saya di Ngeruki, tegap badannya. Kalau kita punya hutang puasa karena sakit, apa boleh fidyah saja? Nggak boleh, kecuali kalau sakitnya memang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau misalkan sakitnya ada harapan untuk sembuh, maka dia perintahnya qadha, bukan fidyah. Jadi fidyah itu intinya adalah buat yang memang benar-benar nggak bisa puasa di lain kesempatan. Tapi kalau misalkan dia sakit yang memang ada harapan untuk sembuh, ya jangan fidyah, karena bisa sembuh kan. Kecuali kalau misalkan memang sakitnya ketika dia puasa menjadi makin parah penyakitnya, nah dia baru fidyah. Tapi kalau misalkan sakit yang nanti juga bisa sembuh, ya udah ketika sembuh dia wajibnya qadha, bukan fidyah gitu ya. Jangan membungkuk ntar sakit punggung, nggak apa-apa, nanti Allah yang sembuhkan. Gitu teman-teman, alhamdulillah sudah kejawab semua ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Batik Surya Kencana. Sudah Evi, saya murid antum. Salam rindu ya Us, semoga sehat berkah selalu. Amin wa iyakum. Oh, murid saya yang mana? Murid saya di mana? Murid saya banyak sekali. Murid di Ngeruki atau murid di mana? Tahun berapa? Sekarang sudah punya batik ya, Batik Surya Kencana. Semoga usahanya barokah ya, diberikan lancar rezekinya, sehat badannya untuk semuanya juga ya. Ngeruki itu Ustadz Amir. Ya, Ustadz Amir SH dulu sebagai salah satu sesepuh yayasan. Kalau pendiri awalnya kakek saya dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Masungkar namanya. Salam dari Aceh Ustadzah. Dari Aceh, Masya Allah. Saya tahun ini nggak mudik ke Aceh. Tahun kemarin saya mudik ke Aceh. Ngeruki daerah mana? Yang Ngeruki daerah mana? Ngeruki daerah Solo. Searching aja pondok pesantren Pondok Ngeruki. Wah, itu terkenal sampai Amerika. Terkenal teroris. Sudah, berarti kalau zakat nggak bisa dalam bentuk uang, harus beras, zakat fitrah. Zakat apa dulu? Zakat harta, apa zakat perdagangan, apa zakat perniagaan, zakat banyak macamnya. Kalau zakat fitrah tergantung dari makanan pokok sebenarnya. Kalau di negara Indonesia memang makanan pokoknya dengan beras, ya berarti ya kita dengan beras. Tapi tadi kalau misalkan memang dengan uang, pastikan bahwa uang itu nanti akan diganti dengan beras oleh panitia. Tapi kalau misalkan kita langsung ngasih uang nggak bisa, karena memang perintahnya adalah makanan pokok gitu ya. TikToker, kalau banyak sekali hutang puasanya lalu dibayar fidyah sama dibayar puasa, apa boleh? Kalau kita mampu untuk puasa tidak dengan fidyah, tetap dengan puasa gitu ya. Allah melihat apa yang kita ikhtiarkan. Makanya dalam masalah mengqadha hutang puasa itu nanti ulama membagi dua nih caranya. Jadi cara pertama gimana? Kalau misalkan kita memang tahu berapa jumlahnya, nah ini yang kita niatkan untuk membayar utang sebanyak apapun, pokoknya diniatkan untuk bayar utang. Tapi kalau misalkan memang kita nggak ngerti jumlahnya berapa, maka pendapat yang kedua mengatakan setiap kali kita bisa melakukan puasa sunnah, niatkan untuk membayar hutang. Kalau nggak ngerti ini jumlahnya berapa, kita biasa Senin Kamis, ya udah tiap Senin Kamis niatnya nyaur utang, sampai kapan? Ya seumur hidup niatin aja nyaur utang gitu. Nanti kalaupun ternyata ada kekurangan atau kelebihan gitu, maka Allah akan gantikan dengan puasa sunnah. Jadi misalkan kalau ada kekurangan dari puasa wajib kita, Allah lihat dari puasa sunnah, kalau misalkan ada pahala yang bisa diambilkan, maka ditutup kekurangan itu dengan puasa sunnah. Tapi kalau misalkan memang dari puasa wajib yang sudah kita qadha nih kelebihan, itu pun juga akan menjadi pahala puasa sunnah kita juga. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Yang penting diniatkan dulu untuk berpuasa ya, selama mampu. Kalau misalkan tidak mampu baru fidyah gitu ya. Waalaikumsalam Bu Edah Jubaidah. Ponpes Ngeruki, betul, saya di Ponpes Ngeruki. Zakat fitrah. Tanya lagi, kalau di sekolahan zakatnya pakai uang itu gimana?
Nah, kalau tadi zakatnya pakai uang, ya mudah-mudahan dari panitianya memang yang akan berupakan beras ya. Ria Roti, semoga Bu Ustazah Evi sehat terus dan diberikan panjang umur dengan penuh keberkahan, amin wa iyyakum. Semoga yang mendoakan juga kembali doa yang sama ya. Maaf Ustazah, ini udah dijawab belum? Insya Allah sudah saya jawab semuanya ya. Imam Hanafi boleh pakai uang zakat. Iya, tapi memang afdolnya adalah makanan pokok. Makanya tadi kalau misalkan memang pakai uang, itu dikonversi ke beras gitu. Kayak misalkan nih di pesantren saya, itu juga ada pengumumannya, misalkan beras yang mau dengan beras sebesar 3 kilo, tapi kalau misalkan mau dengan uang sebesar sekian. Nah, nanti dari panitianya itu yang akan berupakan beras gitu. Karena tergantung makanan pokok. Kalau misalkan di situ makanan pokoknya misalkan di Arab gandum, ya berarti dengan gandum. Jadi tidak harus beras karena makanan pokok setiap negara berbeda-beda gitu ya. Jadi itu untuk zakat fitrah. Kalau misalkan zakat yang lain ya boleh, misalkan zakat mal ya dengan harta gitu. Kalau zakat emas misalkan dia tidak punya, misalkan dikonversi ke harta ya boleh juga gitu, tidak dengan makanan pokok. Jadi tergantung zakatnya zakat apa. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya pamit gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gini, kita belajar fikih itu pasti akan terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Terkadang kita merasa bahwa ketika berbeda terus akhirnya kita seolah-olah kayak menjadi bagian dari orang Islam yang berbeda. Padahal fikih itu luas, yang sempit itu kadang hati kita. Jadi orang kadang berbeda pendapat, berbeda mazhab, seolah-olah kayak bukan kelompokku, dia salah, aku benar gitu. Padahal setiap pendapat dari para ulama itu pun juga memiliki dalil gitu. Jadi selama kita memang berbedanya hanya dari segi furu'iyah. Furu'iyah itu dari segi tata cara ya, tata cara ibadah, maka kita samahah gitu, kita toleransi, kita lapang hati aja, asal tidak berbeda di akidah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat saya, nggak apa-apa, boleh gitu ya, karena sekali lagi fikih itu luas, yang sempit adalah hati kita. Jadi saling memaafkan, saling bertoleransi satu sama lain ketika kita melihat ada yang berbeda pendapat dengan kita gitu ya. Iya sih, memang harus ikuti makanan pokoknya, betul, makanan pokok soalnya zakat fitrah itu. Meski lebaran tolong live TikTok ya. Penjelasan Ustazah bikin kangen soalnya. Lebaran waktunya kumpul dengan keluarga, masa saya live TikTok? Ya nanti insya Allah kalau ada kesempatan ya, dan saya nggak mager. Insya Allah saya lebaran masih di sini sih. Nggak apa-apa, khilaf itu rahmat, asal jangan kebanyakan khilaf. Ikhtilaf bukan khilaf. Kalau khilaf nanti salah, lupa. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sudah live-nya tiap hari kah? Enggak. Kalau misalkan pas memang kajian offline, insya Allah tiap hari. Cuman kalau pas libur kayak gini, nggak tiap hari. Semau saya aja. Kalau nggak males ya kajian. Kalau nggak males ya online. Kalau males ya enggak. Assalamualaikum Ustazah, sehat selalu, amin. Sakira Pucung wa iyakum. Kawula alif, zakat boleh niat dalam hati saja apa harus dilafadzkan za, dan boleh diserahkan langsung ke mustahik? Boleh niat dalam hati saja, dan memang niat itu di dalam hati saja ya. Boleh diserahkan langsung ke mustahik, boleh. Tidak harus ke panitia. Kalau kita tahu oh orang ini kita punya harta yang memang sudah berhak untuk dizakati, terus kita lihat tetangga kita termasuk fakir miskin, kita langsung berikan zakat kita ke orang itu, nggak apa-apa, nggak harus lewat panitia. Panitia itu kan memudahkan saja ketika misalkan memang kita nggak punya channel, kita nggak tahu apakah memang tepat sasaran atau enggak, boleh lewat panitia. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa kerabat kita pun ada, ya lebih baik kerabat dulu. Apakah pahalanya sama dengan ke majelis ilmu secara langsung dan online? Bu Ustazah, tetap berbeda ya, karena yang dijelaskan oleh Rasulullah itu kan majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah gitu ya. Kalau kita berkumpul dari salah satu rumahnya Allah,
kemudian dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya, maka anzalat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan, wa khasyatumur rahmah, diikuti oleh rahmatnya Allah, wa hafatumul malaika, dan dinaungi oleh sayapnya malaikat gitu. Itu memang untuk majelis ilmu yang secara offline, karena memang kita benar-benar fokus. Kalau secara online kan kadang ke distract dengan apa. Tapi insya Allah sesuai dengan pahala apa yang kita bisa maksimalkan, ikhtiarkan, karena semakin besar ujian semakin besar pula pahala. Jadi pahalanya seperti apa, serahin saja sama Allah gitu ya. Karena dengan online juga kan ada pulsa, ada ada data yang kita gunakan juga, dan insya Allah itu juga kebaikan juga ya. Terus biar hati tenang, istighfar atau sholawat, berzikir, tidak ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu menenangkan hati. Jadi kalau pengen hatinya tenang, itu berzikir itu mengingat Allah. Ya, semoga bisa tetap menimba ilmu baik secara offline maupun online ya. Maaf tidak nyimak zakat fitrah dikasihkan kepada orang lain yang sudah sepuh atau tua, gimana? Kalau dia fakir miskin nggak apa-apa. Jadi yang dilihat bukan yang sudah sepuhnya, bukan sudah tuanya, tapi fakir miskinnya. Kalau ada orang yang sudah tua tapi dia mampu, ya dia wajib zakat, bukan di zakat. Lebaran di Ciamis deh, nanti isi kajian pas reuni bayi sekalian. Loh, Mama Zen siapa? Lebarannya insya Allah di Solo dulu teh, Mama Zen. Insya Allah hari Ahad baru OTW ke Ciamisnya. Kalau ngisi kajian pas reuni mah udah banyak para seni. Niatnya baca zakat apa baca Arab? Niat semua dalam hati aja. Pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu Arabnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Wih, siapa ini? Wile 50 Madiun. Ustaz, saya haid selama 8 hari, terus sudah suci dan puasa ada 4 hari, tapi keluar haid lagi, bagaimana? Dihukumi suci. Karena batas minimal antara haid pertama dan haid kedua itu 15 hari. Jadi kalau baru 4 hari dan keluar darah hari lagi, ya berarti dihukumi sebagai darah yang suci. Jadi lanjutkan saja puasanya, lanjutkan saja sholatnya ya. Nanti dihukumi istihadah itu berarti sedikit berbeda pada saat kita mau sholat, karena memang harus membersihkan darah yang keluar ya. Jadi ganti pembalut dulu, kemudian basuh, baru kemudian wudhu kalau sudah memang masuk waktu sholat. Jadi tidak wajib mandi besar setiap kali mau sholat, wajibnya membersihkan farjnya saja. Halo suamiku tersayang, anak-anak di mana Cin? Di sini semua Cin, ikut semua di sini, udah kayak tempat penitipan anak pindah ke rumah mamah ini. Ramenya masya Allah. Puasa yang 4 hari itu sah atau harus diqadha? Sudah sah karena darahnya suci. Begitu teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya hati-hati, nggak kemana-mana, hati-hati. Sini, ikutan ke sini. Ini ada Wawa. Coba dicari Abi. Halo Abi. Ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, saya pamit dulu ya. Saya harus menghemat suara karena juga sedang puasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya terkait dengan puasa ataupun zakat. Jadi zakat itu berbeda dengan infak dan beda dengan sedekah. Zakat fitrah sama zakat mal juga beda ya. Kemudian dalam masalah haid kayaknya banyak teman-teman ya memang harus belajar fikih haid secara utuh sih, supaya kita tidak bingung untuk menentukan apakah darah yang keluar ini suci ataupun najis. Oh ya, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya tuh males bikin VP ya, nggak punya admin. Ya sudah Ustadz, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin, dimaafkan semua kesalahan ya. Sudah aja istirahat juga penting biar sehat. Iya, kebanyakan istirahat juga stres.
Terima kasih banyak sebelumnya ya, sehat selalu sama-sama. Puasa surah Syawal ada hadisnya nggak? Ada dong. Barang siapa berpuasa Ramadan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasyami dahr, seperti puasa sepanjang masa. Itu dalilnya. Ya Zah, sering pusing soal haid. Jangan pusing, saran saya ditulis aja kapan waktunya, jam keluarnya, nanti pada saat sudah selesai juga ditulis jam selesainya jam berapa, terus pengamatan 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nanti dihitung dulu dari haid hari pertama sampai haid hari berikutnya tuh berapa hari. Ketemu tuh nanti, oh 26 hari, oh 28 hari gitu ya. Jadi kita ngerti siklus. Kalau sudah ngerti siklus, itu nanti akan jadi patokan. Ini darahnya kok belum, siklusnya kok udah keluar, nah itu nanti darah istihadah. Oh aku kalau biasa keluar pagi, biasanya sore udah selesai. Nah, itu nanti jadi patokan. Cuma memang setiap orang beda-beda ya. Makanya tuh kita nggak bisa hukumi sama setiap wanita yang bertanya tentang haid, karena saya juga harus pastikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu juga. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. 6 hari boleh berturut-turut, boleh terjeda, yang penting memang masih di bulan Syawalnya ya. Usahakan puasa Syawal ya teman-teman ya, karena fadilahnya luar biasa ya, fadilahnya seperti puasa 1 tahun gitu. Sudah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada ya, insya Allah ya. Kalau nggak ada saya pamit ya teman-teman, insya Allah besok hari Rabu. Oh, ada bayi menangis. Sayang, bentar ya, ponakanku menangis. Tak angkat dulu. Sayang. Oh lah, tok. Alah, aku mencari. Aus. Iya Zah, pas zuhur keluar, sore udah nggak keluar lagi, gimana? Minimal haid itu kan 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalkan memang cuma keluar 1 waktu aja, misalkan zuhur keluar, asar, maghrib, isya nggak keluar, ya tidak dihukumi haid karena belum 24 jam, belum sehari semalam. Rameman ya Zah, ada bayi juga, betul. Mamah tuh anaknya 8, cucunya 22. Sejauh ini baru 22. Jadi ini tuh lagi pada ngumpul semuanya. Adik saya yang dari Malang datang, baru punya bayi, anak keempat. Anak saya sendiri 5. Terus anak adik yang di sini ada 4. Udah ngumpul semua tuh. Nanti ketambahan yang dari Bogor datang. Banyak banget ya pokoknya. Puasa Syawal kalau masih punya hutang Ramadan gimana? Nggak apa-apa, boleh. Ibunda Aisyah juga pernah puasa Syawal dulu baru qadha. Ustazah, apakah sholat tarawih itu sama dengan mengerjakan sholat tahajud di awal waktu? Sama. Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu hakikatnya sama-sama sholat malam. Cuma berbeda di cara pelaksanaannya. Kalau misalkan habis isya langsung sholat malam, namanya sholat qiyamul lail. Kalau habis isya tidur dulu, baru kemudian nanti di malam hari bangun sholat, namanya tahajud. Kalau dilakukan bulan Ramadan, karena sedikit-sedikit istirahat, namanya adalah tarawih gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam bahasa hadis tuh sholat tarawih itu nggak ada, itu sekedar penamaan saja. Jadi sebenarnya intinya semua sama, sholat malam. Nia sudah nikah ya Us? Belum nikah, masih jomblo dia. Pada mudik bahagianya orang tua ya Zai, ya mama kan tinggal mama sendiri ya. Jadi ya kesempatan kita untuk birrul walidain, karena cuma tinggal 1 orang tua kita. Saya punya puasa hutang 2 hari di qadha sama puasa Syawal, boleh Us? Kalau niatnya double nggak boleh. Kalau niatnya double qadha plus Syawal nggak boleh. Qadha dulu baru Syawal kalau bisa. Kalau nggak bisa Syawal dulu baru qadha. Kalau Syawal sama Ayyamul Bid, Syawal sama Senin Kamis, Syawal sama Daud boleh. Tapi kalau Syawal sama qadha nggak boleh. Apakah pahalanya sama? Kan niatnya beda. Yang mana? Niatnya sama nggak tahajud dan sholat malam? Oh, niatnya sama aja. Sama. Cuma dari segi tata cara pelaksanaannya aja beda. Yang satu didahului tidur, yang satu tidak didahului tidur. Dan sholat malam, baik tahajud, baik taraweh, baik qiyamul lail,
itu tidak ada batasan di jumlah rakaat, adanya batasannya di waktu dari habis isya sampai dengan menjelang fajar. Jadi selama memang belum fajar, kita boleh sebanyak apapun melaksanakan sholat malam itu, gitu ya. Yang nggak boleh hanyalah 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau misalkan memang kita sudah witir nih 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi masih mau sholat lagi, ya tinggal genap aja. Mau 40 rakaat, 60 rakaat itu dilakukan oleh para ulama, maka tidak masalah. Berarti kalau kita sudah mengerjakan tarawih, sudah nggak perlu mengerjakan tahajud, loh, kerjakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sholat tarawihnya di masjid, ikut sama imam sampai selesai, maka dari segi pahalanya seperti sholat semalam suntuk gitu. Jadi kalau misalkan tidak tahajud lagi juga boleh, tapi tahajud lagi juga boleh asal tidak witir lagi gitu ya. Zakat anak dikasih orang tua yang lain rumah boleh, Us. Sebenarnya orang tua kan sebenarnya masih dalam penanggungan kita ya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarga yang masih satu penanggungan gitu. Jangan naik-naik dari belakang Tofaris gitu. Karena memang kewajiban kita memberikan kepada orang tua. Maksudnya gini loh, masa anaknya berhak mengeluarkan zakat, berarti kan hartanya banyak nih sampai wajib keluar zakat, tapi orang tuanya tidak mampu. Ya kewajibanmu ke orang tua dulu gitu loh, gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tua pun sudah kita cover dalam biaya nafkahnya setiap bulannya juga sudah kita kasih, maka masih ada harta yang memang berhak untuk kita zakati, tidak diberikan ke orang tua, diberikannya kepada yang lain. Itu take cover. Oke. Sudah semuanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, insya Allah. Baik, udah ya teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya dan menjawab pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawab pada saat saya ngisi kajian di offline. Insya Allah di lain kesempatan kita sharing-sharing ilmu lagi, bisa bermanfaat semuanya. Baru bergabung nggak apa-apa, tapi saya udah mau selesai. Saya udah dari jam berapa tadi ya? 9:30 kayaknya. Gitu teman-teman semuanya. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya pamit undur diri ya. Sehat-sehat. Kalaupun nanti terjadi perbedaan di hari rayanya, tidak perlu kita merasa lebih benar dan yang lain yang berbeda salah, karena memang sekali lagi fikih itu luas ya. Selama memang sama-sama dengan pendapat dan dalil, saya nggak kepengen teman-teman ngambilnya yang enak doang ya. Misalkan kayak kemarin ngambil puasanya yang terakhir gitu, tapi nanti lebarannya pengen ikut yang awal. Nah, jadi sebaiknya memang kita dari pendapat awal yang kita ikuti ya, nanti di akhir ya kita mengambil pendapat yang sama itu, bukan lain pendapat yang kita rasa lebih enak gitu. Kalaupun ternyata memang yang puasa akhiran juga berlebarannya di hari Jumat misalkan, ya memang ada dalilnya berdasarkan memang ru'yatul hilalnya atau berdasarkan penghitungannya gitu. Jadi bukan berdasarkan enaknya. Nah, bahkan nanti kalau misalkan kita nih puasa hari kemarin kan Rabu sama Kamis ya, misalkan kita ambil puasa hari Kamis, terus kita mudik nih, sedangkan di tempat mudik kita itu mayoritasnya lebarannya hari Jumat, sedangkan kita tuh harusnya misalkan lebarannya hari Sabtu, maka pendapat ulama boleh untuk kita ikut berlebaran di hari Jumat itu, tapi di hari yang kita lebaran itu harus kita qadha. Di hari yang kita lebaran itu harus kita qadha, harus kita ganti, karena kita mengambil pendapat yang harusnya berlebarannya di esoknya gitu ya. Gitu. Paham nggak? Paham semoga ya. Sehat selalu Ustazah, mohon maaf lahir batin, semoga batin juga sehat selalu, bahagia. Kalau lebaran kayak kalau udah ada yang lebaran, apakah kita diperbolehkan untuk puasa? Kalau misalkan memang di situ terjadi perbedaan pendapat dan udah ada yang lebaran duluan dan kita mengambil pendapat yang lebarannya esok hari, boleh tetap puasa. Gak bolehnya itu ketika lebarannya memang di tempat itu mayoritas gitu.
Maksudnya di negara kita mayoritasnya Lebaran hari Sabtu, nah itu yang kita nggak boleh berpuasa. Saya berdosa dalam hal zina sama orang lain, gimana cara tobat dan kafaratnya? Sebenarnya kalau untuk zina itu ya, cara untuk menebusnya adalah kalau dia muhson itu dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, maka dijilid mi'ata jaldah, 100 jilid. Itu baru bisa menebus kesalahannya. Tapi karena memang kita di negara yang memang bukan negara Islam ya, sehingga hukuman itu juga belum bisa untuk diterapkan, maka bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan memang setelah bertobat harus dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, benar-benar berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan harus dibuktikan dengan setelah ini merubah semuanya. Maksudnya merubah semuanya itu merubah dari segi pakaian kita, lebih tertutup auratnya, merubah malam kita yang tadinya kita tidur, kemudian kita rubah dengan memperbanyak sholat ya, mengganti hari dimana kita melakukan kemaksiatan diganti dengan hari pahitnya kita melakukan ketaatan. Itu perintahnya para ulama, sehingga kalau Allah melihat itu benar-benar sebagai bukti bahwa kita tobat, maka meskipun tidak ditunaikan di dunia dari segi hukumannya, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau misalkan memang sekedar tobat, setelah itu kita ya biasa aja, nah itu yang harus kita mendapatkan hukuman di akhirat ya. Insya Allah selama memang sebelum nyawa kita di kerongkongan, taubat mau sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni gitu ya. Terus misalnya kita lebarannya Sabtu, ada yang Jumat, itu kalau sudah mendengar takbir masih boleh puasa. Kalau misalkan memang kita mengambil pendapat yang puasanya di hari Sabtu, Jumat tetap boleh puasa, boleh. Karena itu bukan lebaran di mayoritas negara tersebut. Yang nggak boleh itu ketika memang berhari raya mayoritas di negeri tersebut dan kita masih berpuasa, itu yang nggak boleh. Bukan sebagian gitu maksudnya ya. Kalau hari Jumat kan sebagian ada yang lebaran, sebagian ada yang masih puasa, maka masih boleh puasa meskipun sudah ada yang berlebaran gitu. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Saling mendoakan dalam kebaikan. Apapun yang menjadi pilihan kita nanti dalam berlebaran, tetap bertoleransi satu sama lain, karena perbedaan sendiri adalah sebuah rahmat. Tidak perlu kita merasa bahwa kita yang benar dan orang lain yang salah. Insya Allah fikih itu luas, dan jangan sempitkan hati kita dengan perbedaan-perbedaan itu ya. Barakallahu fikum. Saya pamit ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang?